You can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Heroes. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan.
Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang selalu mengalami terobosan dan daripada Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah hari ini saudara, di minggu keempat bulan Februari ini saudara. Saya percaya kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidup kita untuk mengerjakan segala kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Untuk itu yang percaya kita serukan haleluya. Mari dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita saudara. Kita menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah ada terlebih dulu di sini ya Tuhan. Bahkan ketika kami sedang mempersiapkan tubuh kami, Tuhan Engkau telah hadir tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, di rumah, apakah di kendaraan, ataukah dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau ada di situ ya Tuhan. Engkau telah menantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Pagi ini kami datang dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Dan biarlah kerinduan kami ya Tuhan Yesus terjawab. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Dikuduskan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Membiarkan kami berjalan sendiri. Kami tahu Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bahwa terus kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang. Sekali lagi katakan Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku takkan takut, takkan goyah, ku tenang di dalam-Mu Tuhan. Walau lewati lembah, masuk di dalam badai kelam, aku tak takut bahaya. Aku percaya Kau tak pernah lepaskan, Kau tak pernah tinggalkan, Kau selalu hadir di sini. Oh, in my good times and in my bad times, I believe, I believe, I believe. Oh, ya la 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 ya shaka la 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 ya. Haleluya, ku percaya Kau hadir di sini, memulihkan dan menyembuhkan. Oh ya la 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 ya shaka ta ta la 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 ya shanda la la ba ba ba. Oh ya na 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 ma shiki ya la 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 ba ta ka. Oh ya na la la ma ya shaka ta ta la la ba ba. Dia hadir di sini, saudara. Mari berseru, Dia mendengar kita, saudara. Mari mengangkat tangan kita, Dia tak akan pernah lepaskan kita, saudara. Oh, Dia bersamamu Tuhan, ku takkan goyah. Ku akan teguh bersamamu Tuhan. Oh, amin. Kau memulihkan. Yes, amin Tuhan. Kau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi saudara, dengan iman yuk. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, wow, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dimanapun kita berada, saudara. Serukan haleluya. Kami terima kesembuhan.
menjamin dirimu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Sumber sukacita, kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkaulah alasan kami memuji-muji. Engkaulah alasan kami tetap ada di sini berdiri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. You are the reason Lord. Engkau alasan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka jiwa kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu yang hebat. Nama-Mu sumber kekuatan bagi kami. Serukan haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Hanya kepadamu kami mengandalkan kekuatan kami. Mengandalkan segala yang ada pada kami Tuhan. Hanya pada Yesus saja saudara. Haleluya. Katakan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku. Yes. Hanya Yesus saudara, yuk. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama, selamanya, selama, oh selamanya, selamanya, selamanya. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita saudara. So jangan ragu bersukacita. Mari bangkitkan roh sukacita yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Get ready, ayo. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on. Dengan
Cita-citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Wow, selamanya. Tuhan, selamanya Engkau yang berkuasa. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bulan ketiga yang kami boleh jalani Tuhan. Dan kami boleh ada di minggu keempat. Kami tahu semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penjagaanmu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun integritas. Akan terus Kau kerjakan dalam setiap kami. Kau akan terus mengubahkan kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi segambar serupa dengan Engkau. Uralabataka syaralaba. Irabatakhalalabaya syaralaba. Iralabaya syakaralaba-laba-laba. Urabatakhalalaba-laba-laba. Usah kami sehati mau berdoa buat Indonesia Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa sehati memberkati Indonesia. Iralabatakhalalaba-laba. Syakaralaba, kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia dalam rencana-Mu Abah. Apa yang Kau janjikan Tuhan kami percaya hari-hari ini sedang digenapi ya Tuhan. Urabatakhalalaba syaralaba. Irabatakhalalaba-laba. Pencurahan Roh Kudus-Mu ya Abah yang besar-besaran sedang terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan hari-hari ini melawat Indonesia, melawat kota-kota, melawat desa-desa, melawat setiap pulau-pulau ya Tuhan. Iraba syakalalaba, ribatakhalalaba, syakalalaba-laba-laba, syakalalaba-laba-laba. Oh rabatakhalalaba-laba. Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh, Indonesia diberkati, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Iralabatakhalalaba, syakalalaba-yaralaba-laba. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan terus tuntun pemerintahan kami Abah. Berikan terus tuntunan-Mu hari-hari ini apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan berikan roh takut akan Engkau. Iralaba syadalabalama, yusyikaralabalalabalaba, syakaralabala. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan kota kami Jakarta. Kami percaya Jakarta dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kesejahteraan kota ini. Ada kesejahteraan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat buat kota Jakarta. Tuhan lawat, berkati Tuhan gubernur kami Tuhan Pak Anies dan wakil. Tuhan berikan hikmah dan takut akan Engkau. Iralabatakhalalaba, syakaralabalalabalalabalalabalala. Kami bawa juga para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami ya Tuhan pagi hari ini. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan terus melindungi, Tuhan terus menuntun ya Tuhan. Bulan demi bulan Tuhan, sesuai tuntunan-Mu di tahun integritas ini. Tuhan biarlah Engkau terus singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat gereja-Mu. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati juga keempat wakilnya, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, para besar keluarga besarnya. Mereka Tuhan berkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Berkati juga setiap rayon cabang, bahkan rayon Satwa. Tuhan berkati Tuhan Pak James, beserta wakilnya Pak Edi. Tuhan berkati beserta keluarga besar mereka. Bahkan Tuhan Gereja MUGB Dharma Wangsa Square, kami bawa Pak Bambang, Bu Indri bisa keluarga Tuhan. Kami percaya mereka aman dalam perlindungan. Berkati Pak Tatang, Bu Ika dan semua pengerja aktif sampai jemaat kami usahakan dalam tangan Tuhan. Setiap umat-Mu pengerja ada dalam tangan Tuhan. Biarlah pagi ini kami berdoa, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Uraba syakaralaba, ribatakaralaba ya syakaralaba. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu yang disampaikan Gembala kami Pak Bambang Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa dan mengubahkan setiap kami. Ini doa kami Abah, kami minta dalam satu nama, itu di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau ya
Allah yang mampu ya Tuhan untuk memindahkan gunung sekalipun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We are so excited Lord Jesus with you. Kami sangat bangga dan kami bergairah akan Engkau Tuhan. Oh, Engkau juru selamat kami, penyelamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Yes. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, Lord. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen Oh, you are shining, shining, shining. Shine the light and let the whole world. Oh, we're singing out, singing out. For the glory of the risen. One more time, sekali lagi katakan. Shine your light and let the whole world see. Wow. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Ayo. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Oh, Jesus, you are my Savior. Savior, He can move the mountains. Yes. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Engkau bercahaya Tuhan. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Allah yang bangkit. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Sekali lagi katakan. Shine your light, Lord. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. For the glory of the risen King. Oh, for the glory of the risen King. Juru selamat yang ajaib, Juru selamat yang hebat. Haleluya. Ayo sembah Dia, Dia Allah yang hebat. He is the mighty God to save us. Yes. Mau telah Kau kalahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat keperkasaanmu Tuhan dalam hidup kami.
Oh, rabalaba ya syakada baralaba. Oh. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Kau adalah roh iman. Wow, amin. Engkau yang membuat kami percaya. Yes. Engkau yang membuat kami memiliki iman Allah. Yes. Dan di saat kami berkata, Wow. gunung persoalan Ya. beranjak tercampak ke dalam laut. Ya. Dan kami tidak bimbang hati kami. Amin. Maka dia akan tercampak ke dalam laut. Oh. Apa saja yang kami minta dan doakan. Kami percaya kami telah menerimanya. Dan kami akan pasti menerimanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Hallelujah! Yes! haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Oh yes. Makasih Tuhan. Dahsyat kau. Kemenangan ada di pihak kami. Amin. Dalam nama Amin. Yesus. Amin. Mari Roh Kudus ajar kami tentang iman yang adalah penghubung yang menopang berkat-berkat perjanjian-Mu yang kami terima melalui karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Amin. Mari Tuhan ajar kami, terangi hati kami, biar kami mengerti, lalu mentapkannya, lalu berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, begitu indah kalau kita selalu berkemenangan dan hanya iman kepada janji-janji Tuhan. Itu yang mengalahkan dunia. Karena itu saat ini saya ajak melihat Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan Tuhan. Lalu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kita lihat. Jadi iman membuat sesuatu yang tadinya belum ada, waktu kita percaya, dia diciptakan menjadi ada. Inilah kedahsyatan iman. Dari enggak ada, jadi ada. Dari ada menjadi sangat berada. Haleluya. Bagimu kemuliaan ini Tuhan. Juga dasar keselamatan kita hanyalah iman. Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita terus ya. Langkah-langkah untuk menerapkan iman. Bagaimana supaya iman ini
bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Pertama, Roma 10 ayat 17. Ini bicara tentang iman mendengar. Kita tahu firman Tuhan, dia mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Nah, mendengar bisa dua. Mendengar bisa dari logika, dia timbul aja karena kita hafal banyak ayat. Tapi bisa juga dari Roh Kudus. Ya, kalau dari logika dia namanya logos. Kalau dari Roh Kudus namanya rema. Nah, rema ini yang kita pakai. Bagaimana menempatkan posisi kita untuk bisa mendengar. Pertama, kita harus siap. Hati kita harus benar. Tidak boleh ada ganjelan, tidak boleh ada kekecewaan, kecil apapun. Hati harus bersih. Kedua, jiwa kita harus haus. Banyak lagu diciptakan oleh Daud, saudara, ya, yang salah satu adalah jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku, seumur hidupku, hanya bagi-Mu, Yesus, setia, setia selamanya. Kadang-kadang kita teruskan, kita menyembah, kita merasakan hadirat Tuhan, terus aja menyembah dalam Roh Kudus, berkata-kata, elu-elukan Tuhan dalam hatimu, permesraan, bersyukur. Tiba-tiba kita mendengar tuntunan. Roh Kudus akan mengingatkan pada satu janjinya. Antara lain, inilah cara kita mendengar, menempatkan posisi untuk mendengar suara Tuhan. Lalu kedua, iman melihat. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Di ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Menara bisa menara doa, bisa juga di kamar, saudara ya. Pokoknya di tempat tinggi, dekat dengan Tuhan. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Sebagai manusia, semua punya kebutuhan. Semua punya persoalan. Nah, di sini kita sudah mengutarakan semua itu kepada Tuhan dan hanya menunggu apa jawaban Tuhan. Nah, di ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh.
Ya, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Di ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, tetap nantikanlah dia. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi waktu Tuhan memberikan jawaban atas persoalan kita, supaya nggak lupa, catat saudara ya. Biar tengah malam, biasanya juga waktu merenungkan malam-malam, di situ Tuhan berbicara. Catat ayatnya, catat. Kalau nggak besoknya bisa lupa. Saudara. Nah, waktu itu, di saat itu sesuatu janji tentang kebaikan Tuhan yang kita dapat, kita pasti menanti saatnya. Nah, di sini kan ditulis, penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi belum terjadi. Tapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, karena ini janji Tuhan. Jadi dia pasti akan terjadi. Apabila berlambat-lambat, mungkin seminggu masih belum terjadi. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, satu waktu saya mendapat satu harapan bahwa ya ada penyewa saudara ya, dan masih bimbang. Jadi enggak, sebab belum terjadi. Lalu saya mulai menyembah Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Saudara, hadirat turun. Tiba-tiba saya mendengar, ya itu pasti jadi, tapi bukan di Januari. Oh, puji Tuhan, mau sebulan mau lebih juga nggak jadi soal. Saudara, benar, bulan Februari, minggu kedua, itu terjadi. Jadi benar, lagu ini sangat benar. Kalau kita katakan, ku di tanganmu, kita di tangan Tuhan. Ku di hatimu, Tuhan mengasihi kita semua. Di pikiranmu, di rencanamu, rencana Tuhan selalu baik. Tak pernah ditinggalkan kita sendiri. Ini tuh benar, saudara. Ku di tanganmu, tangan kasih Tuhan selalu bawa perlindungan. Di hatimu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Nah, mengenai gereja, udah lama kita selalu ya nombok saudara ya. Dan lama-lama ya habis saudara ya. Persediaannya habis. Dan dengan terpaksa kami hentikan sewa di Dharma Wangsa Square. Hanya untuk sewa dan pemeliharaan gedung. Saudara bingung. Kita rame-rame mencari tempat. Ruko yang jelek-jelek belum diapa-apain, sudah 100 juta lebih. Lalu sekali lagi berharap pada Tuhan. Saya sering nyanyikan lagu ini, sebab setiap kali Tuhan berikan jawaban. Lalu istri saya diingatkan. Oh iya, saya ingat. Betul, coba. Saya akan doa.
kita ada di tangan Tuhan. Gereja ini disayang Tuhan. Buktinya setiap kali dia hadir. Saudara. Buktinya kalau ada yang sakit sembuh aja tuh. Kecuali udah waktunya. Ya. Saudara, Tuhan juga bicara tentang ini. Iya, akan dapat. Tapi sifatnya hanya sementara. Baik Tuhan. Lalu benar jawabannya datang dan dikasih pinjam. Waktu diberikan, dikasih pinjam, bukan hanya untuk sekretariat. Saudara, tempat itu tidak sampai kita berani harapkan bahwa dikasihnya lantai 2. Sebab lantai 2 itu, dan itu sebabnya dia mengingat kami melayani mereka dan ya dekat sekali seperti keluarga. Saudara. Akhirnya ya sudah pakai saja. Waktu kita datang ke situ naik ke lantai 2, wow, marmer lantainya tuh dari marmer Itali, pinggirannya itu kaca tebal, sofanya sudah komplit, ada piano tapi kita nggak perlu ya, alat-alat musik kita juga punya. Saudara, akhirnya dikatakan selama ruko ini, ruko bukan ruko ya, itu 3 ruko ya. Selama tempat ini belum laku dijual, kalian boleh pakai gratis. Wow, menerima pertolongannya. Amin. Nah saudara, begitu banyak contoh tentang iman. Semua itu dimulai dengan menyembah lalu menantikan Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh akan datang. Dan kadang-kadang tadi pagi itu saya dapatnya suara lain. Sementara nyanyi lagu ini, Tuhan katakan perhatikan tanda-tanda zaman. Hah? Iya, emang udah perhatiin juga ya. Antara lain gempa-gempa, wah udah nggak tak terhitung. Perang antara bangsa-bangsa. Lalu bencana alam, cuaca ekstrim. Belum pernah pulau-pulau di Indonesia kebanjiran seperti saat-saat ini. Jangan ngomong soal Jakarta. Yang lain-lain, Kalimantan pun, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya kebanjiran sedada. Dan ini tidak normal. Dan Tuhan katakan tanda-tanda zaman telah nyata. Lalu Tuhan katakan, aku akan datang lebih cepat dari yang engkau duga. Wah, kok pesannya begini Tuhan? Iya, sebab aku ingin engkau persiapkan diri. Saya langsung merenungkan, pantes gembala kita Pak Niko dia dapat pesan. Ini tahun jadi manusia integritas. Seperti Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang adalah manusia integritas dengan karakter Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Sering dalam hadiratnya. Di dalam kemuliaannya kita diubah. Sebab Roh Kudus akan terus diimpartasikan ke dalam kita. Dan sifat-sifat kedagingan akan enyah. Dan sifat-sifat Tuhan akan menggantikannya. Iman juga berbicara. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perkataan kita mengaktifkan iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh iman. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Oleh roh iman kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Sebab itu kita decree, kita berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, berkata-kata itu menghadirkan kuasa Roh Kudus yang menjadikan nyata apa saja yang kita ucapkan. Karena itu waktu kita nyanyi, itu juga sama dengan decree. Atau mau berteriak kalau nggak suka nyanyi, ucapkan firman Tuhan, itu juga adalah decree. Iman bertindak. Yakobus 2 menjelaskan iman harus disertai oleh perbuatan. Kalau hanya percaya tapi tidak melakukan sama juga bohong. Yang berikut, iman bertekun dan bertahan. Kita lihat satu contoh, saudara. Lukas 18 ayat 1-8. Ini satu perikop di mana Tuhan Yesus dia ingatkan. Kita baca sama-sama di ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sekolah minggu banyak lagu, saudara ya. Doa, doa, doa dan engkau akan maju. Selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Bengis nih orangnya. Dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku, Tuan Hakim. Aku punya tanah, misalnya saudara ya. Aku punya ladang mau diserobot sama mafia tanah. Itu milikku sejak beberapa keturunan. Sertifikatnya asli ada di tanganku, Tuan Hakim. Tapi sekarang ada sertifikat kedua dibuat oleh mereka yang menjadi mafia tanah. Dan saat ini mereka membuat aku seakan-akan telah menjualnya kepada mereka. Belalah aku Tuan Hakim. Dan hakim itu udah didatengin sama yang mafia tanah, saudara. Mungkin sudah dijanjikan juga ya, Pak Hakim dapatnya sekian. Jadi tolong ya kita dimenangkan. Saudara, dunia ini semakin korup, semakin jahat, di mana hal-hal seperti ini sudah biasa terjadi. Tapi janda ini tabah, dia tekun, dia tidak menyerah. Dia pagi-pagi sudah nongkrong di rumahnya Tuan Hakim. Dan di situ dia sudah mengadu, belalah aku Tuan Hakim, aku ini pemilik yang sah. Belalah aku Tuan Hakim, aku percaya Tuan Hakim orangnya baik. Padahal dia bengis, saudara ya. Setiap kali dia ada di jalanan, ketemu di pasar. Tuanku Hakim, bela aku ya. Jangan lupa, belalah aku tidak bersalah Tuanku Hakim. Dan lama-lama, coba kita lihat ayat 5 dan seterusnya. Permulaan dia menolak. Namun karena janda ini menyusahkan aku,
baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus dia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, dia kan tahu ini hakim ini mempan sama duit ya. Jadi dia juga bisa menyerang walaupun tidak ada kuasanya. Lalu kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, maksudnya Tuhan Yesus kembali di awan-awan, adakah dia mendapati iman di bumi? Nah, sekarang kita melihat, saudara ya, janda itu ibaratnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak jemu-jemu berdoa, bertekun dalam iman, dan hidup dalam kesucian, yang terus berseru kepada Bapa, Bapa, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Datanglah Tuhan, dunia ini udah semakin gelap, dunia ini semakin jahat, kami ditekan, kami dianiaya, cari pekerjaan dengan iman kepadamu, kami ditolak. Semua itu dikeluhkan orang-orang suci Tuhan. Dan saat ini datanglah Tuhan, binasakan kuasa iblis dan sistem dunia, tatanan dunia baru, New World Order, di mana Antikris mencoba untuk menguasai dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan terus bertekun dalam doa agar Tuhan Yesus membenarkan kita untuk bisa mengalami rapture. Hanya kedatangan Kristuslah yang jadi pengharapan satu-satunya bagi dunia ini. Dan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan, sesudah itu yang terus berseru, bertekun, berdoa, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, orang yang meninggal dalam Kristus, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada satu ayat yang terakhir, ayat 8b dari Lukas 18, ayat itu berbunyi, pada saat Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, jika Tuhan Yesus datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Karena kejahatan akan semakin bertambah, sehingga dengar baik saudara, banyak orang dalam gereja akan meninggalkan iman yang sejati. Iman yang sejati bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang gereja akan kompromi dan memilih, udahlah Tuhan, semua Tuhan juga baik, ikut yang lain juga nggak apa-apa, yang penting gue dapat kerjaan yang bagus. Saudara, Tuhan datang kembali, apakah dia mendapati iman sejati pada gerejanya? Pertanyaannya seperti itu. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dan 12 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biar dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran.
barang siapa yang kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, iman harus disertai perbuatan. Kita harus bertahan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Pak Niko nggak berhenti-berhenti. Integritas tahun ini harus sudah mirip Tuhan Yesus. Kalau tidak sama-sama sekali. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan kita, saudara. Tapi Roh Kudus dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Di situ dijelaskan bahwa Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21 baca sama-sama. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita menjadi kudus, menjadi baik, menjadi mencerminkan pribadi Tuhan Yesus, itu bukan oleh usaha kita, tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, saya percaya oleh Roh Kudus yang sudah dianugerahkan bagi kita. Dan akhirnya kita akan mengalami rapture bersama Tuhan. Sementara kita ada di surga selama 7 tahun di surga, kita bersama Tuhan Yesus pesta dengan anak domba Allah. Di bumi akan terjadi 7 tahun masa aniaya, di mana mereka yang ketinggalan kasihan. Engkau akan meratap, engkau akan menyesal telah tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada saat engkau dipaksakan untuk menerima tanda, sampai saat ini belum terjadi. Itu akan terjadi sesudah kita rapture. Antikris tidak bisa naik sebelum gereja Tuhan diangkat. Pastikan kita termasuk yang diangkat. Kenapa saudara? Walau kita tertinggal dan dipaksa terima tanda itu, apakah itu chip, apakah sesuatu yang lain, itu nggak dijelaskan di Alkitab. Tapi yang jelas kalau kita terima ini, kita masuk neraka, kita menolak keselamatan. Dan kalau kita tidak mau terima, kepalamu akan gelinding dari lehermu. Karena itu jauh lebih bijaksana kalau saat ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ada satu lagu lama, saudara. Banyak yang gak tahu. Saya ini dari zaman baheula ya. Dan Pendeta Yonas pernah nyanyikan ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya.
Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita periksa diri kita, saudaraku. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah sungguh-sungguh? Jangan sampai kita termasuk mereka yang meninggalkan iman yang sejati. Ada yang meninggalkannya untuk pekerjaan. Ada yang meninggalkannya untuk menikah lagi dengan yang tidak seiman. Jangan, saudaraku. Lebih baik setia sampai akhir. Setia sampai mati. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Satu hal saya pasti, kalau kita terus berdoa, memohon, come Jesus, come, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Benarkan kami, sekalipun kami lemah sebagai manusia, tapi kami anak-Mu. Benarkan kami Tuhan, maka Dia akan membenarkan kita. Amin. Dan di saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, Roh Kudus akan mengangkat kita bertemu Dia. Dan selamanya kita akan bersama Dia di surga. Di ujung 7 tahun kita akan kembali. Tuhan Yesus menjadi panglima. Dia yang memimpin pasukan Orang Kudus. Semua naik kuda putih. Dulu waktu Tuhan datang, di bumi pertama, jubahnya putih. Tapi waktu Tuhan memimpin kami perang ke Armageddon, di mana antikris, iblis dan antek-anteknya, nabi palsu berkumpul dengan antek-anteknya. Saat itu jubah Yesus merah karena baru dicelup di dalam darah musuh-musuhnya. Dikatakan, dinubuatkan, darah di lembah Armageddon akan setinggi kekang kuda. Ini adalah darah mereka yang pernah menolak Yesus. Karena itu, sudah siapkah? Sudah siapkah? Kita aja. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be
Even so, come Lord Jesus, come. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Mari kita nyembah Dia. You're so beautiful. My soul long after you. Menantikan Engkau, Yesus datanglah. Benarkan kami Bapa, Yesus datanglah. Oleh darah kudus putramu, Yesus. Kami percaya Engkau berikan otoritas selama kami ada di bumi untuk memberitakan Injil-Mu dengan berani, Tuhan. Dan kami berdoa urapan-Mu yang dahsyat menyertai kami terus di saat kami bawa berita baik, di saat kami bawa Injil dimanapun Tuhan, bahkan di pasar-pasar, di pinggir jalan sekalipun. Waktu kami beritakan itu, kuasa-Mu membuat orang menjadi percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara ini ditayangkan, kami berdoa jamah Tuhan. Kurada basya. Mari kita semua berdoa. Kurada basya, kurada basya. Urapan-Mu Tuhan hancurkan setiap beban. Gunung-gunung persoalan tercampak ke dalam laut. Sakit penyakit tercampak ke dalam laut. Kebajikan dan kemurahan yang menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha kami percaya. Savior, you can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory